0204042 dari PGSD kelas C akan melakukan praktikum dengan judul listrik dan magnet. Tujuan dari praktikum ini pada percobaan pertama yaitu yang pertama, untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian, tujuan pada percobaan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnet, dan dengan cara induksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama ini yaitu 6 buah gelas plastik, gunting, lakban, fitting lampu, lampu pijar, baterai kotak, karbon pensil, kabel, kemudian air keran, air garam, air gula, air sabun, air kapur, dan air cuka. Setelah menyiapkan alat dan bahan, maka langkah pertama yaitu membuat rangkaian listrik yang akan digunakan pada percobaan satu ini. Yang pertama, kita potong kabel menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian kita rangkai pada fitting lampu dengan melilitkan kabel pada bagian fitting lampu. Setelah itu, kita dekatkan kedua ujung karbon untuk mengecek apakah lampu dapat menyala atau tidak. Prosedur yang berikutnya adalah memasukkan batang karbon pada masing-masing larutan yang telah diberi label. Yang pertama, kita uji pada larutan air keran. Kita masukkan kedua ujung batang karbon ke dalam larutan air keran. Dan amati apa yang terjadi. Setelah itu, kita catat hasilnya pada lembar pengamatan. Setelah itu, kita bersihkan kedua ujung batang karbon pensil menggunakan tisu. Lalu kita berganti pada larutan yang kedua yaitu larutan air garam. Kita masukkan kedua ujung batang karbon pada larutan air garam dan amati apa yang terjadi pada lampu dan berapa banyak gelembung gas yang dihasilkan serta catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian kita bersihkan kembali kedua ujung batang karbon menggunakan tisu. Setelah itu kita berganti pada larutan air gula. Lakukan hal yang sama dan amati apa yang terjadi pada larutan air gula. Setelah itu catat hasilnya pada lembar pengamatan. Dan jangan lupa bersihkan kedua ujung karbon menggunakan tisu. Kemudian kita beralih pada larutan yang keempat yaitu larutan air kapur.
Lakukan hal yang sama dengan memasukkan kedua ujung batang karton pada larutan dan amati apa yang terjadi pada larutan. Serta catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan yang kelima, yaitu larutan air cuka. Amati apa yang terjadi pada larutan dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Dan yang terakhir yaitu pada larutan air sabun. Kita masukkan kedua ujung batang karton pada larutan air sabun dan amati apa yang terjadi pada larutan serta catat hasilnya, dan jangan lupa dokumentasikan. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kedua ini, yaitu percobaan magnet, adalah magnet, 2 buah paku besi, lakban, baterai 1,5 volt, klip kertas, gunting, dan kumparan koil. Prosedur yang harus dilakukan pada percobaan kedua ini yaitu: yang pertama, membuat magnet dengan cara menggesek. Yang pertama, siapkan paku besi yang bongkar magnet, kemudian dekatkan paku besi tersebut pada beberapa klip kertas, lalu amati apakah paku besi tersebut dapat menarik klip kertas. Kemudian catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian langkah kedua adalah gesek paku besi pada magnet dengan cara satu arah secara berulang-ulang dalam waktu 10 detik. Kemudian dekatkan batang paku besi pada beberapa klip kertas. Amati apakah paku besi dapat menarik klip kertas. Lalu catat hasilnya pada lembar pengamatan. Langkah yang ketiga, lakukan hal yang sama pada langkah kedua, namun dengan waktu yang lebih lama, yaitu kira-kira 40 detik. Lalu, dekatkan batang paku besi pada beberapa klip kertas. Amati apa yang terjadi pada klip kertas dan tulis hasilnya pada lembar pengamatan. Prosedur berikutnya adalah cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Yang pertama yaitu merangkai paku besi dengan melilitkan kumparan koil sebanyak 5 lilitan pada paku besi. Setelah itu, kita tutup saklar pada baterai dengan menghubungkan kedua ujung kumparan koil dan kita rekatkan menggunakan lakban atau isolasi. Kita tutup saklar yang satu lagi menggunakan isolasi.
Lalu setelah itu kita dekatkan paku yang telah dililiti kumparan dengan beberapa klip kertas dan amati apa yang terjadi pada klip kertas. Setelah itu catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian kita tambah jumlah lilitan sebanyak 10. Lalu kita dekatkan kembali paku yang telah dililiti kumparan ke beberapa klip kertas. Lalu amati apa yang terjadi pada klip kertas dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita tambah jumlah lilitan pada paku sebanyak 20 lilitan. Seperti ini. Kemudian kita dekatkan kembali paku yang telah dililiti kumparan ke beberapa klip kertas dan amati apa yang terjadi pada klip kertas tersebut. Prosedur yang harus dilakukan untuk membuat magnet dengan cara induksi yang pertama adalah ambil sebuah magnet dan pegang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi. Lalu dekatkan klip kertas tepat di ujung kutub magnet dan amati apa yang terjadi pada klip kertas tersebut. Setelah itu, ambil klip kertas yang kedua, lalu dekatkan pada ujung klip kertas yang pertama dan amati apa yang terjadi pada klip kertas tersebut. Setelah itu, ambil klip kertas yang ketiga dan dekatkan pada ujung klip kertas yang kedua dan amati apa yang terjadi pada klip kertas ketiga tersebut. Setelah itu, ambil klip kertas yang terakhir yaitu klip kertas yang keempat dan dekatkan pada klip kertas ketiga. Lalu amati apa yang terjadi pada klip kertas keempat tersebut dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata selama praktikum, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.